Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anur Jamil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran gender dalam lingkup sosial. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu peran gender, yang kedua konsep gender dalam lingkup sosial, yang ketiga bentuk keadilan dan ketidakadilan gender. Di sini ada peran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Sukanto seperti dikutip Rahawarin tahun 2018, yang dimana mengartikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Hal ini berarti bahwa peran adalah fungsi kedudukan dan bagian kedudukan. Dari penjelasan itu maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku dan tanggung jawab yang dijalankan, yang dicerminkan atas kedudukan yang diemban oleh seorang individu dalam lingkungan masyarakat. Lalu ada pengertian dari gender. Di sini gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Maksudnya di sini gender ini dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk kreasi di sosial di mana kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Lalu di sini ada peran gender menurut William Stevers tahun 2006. Peran ini terbentuk dari berbagai nilai seperti adat, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Peran gender mempengaruhi berbagai perilaku manusia, mulai dari pemilihan pekerjaan, pemilihan busana, pendidikan, dan sebagainya. Lalu di sini peran gender dalam keluarga dan dalam masyarakat. Sini dalam keluarga laki-laki didefinisikan bahwa sebagai peran gender ini dalam laki-laki didefinisikan bahwa sebagai pemimpin atau kepala keluarga, dan umumnya juga sebagai pencari nafkah utama keluarga dan istri. Lalu di sini perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan domestik atau yang akan dikembalikan lagi kepada keadaan masing-masing individu. Lalu dalam masyarakat, dalam pekerjaan, pendidikan, politik, dan ranah sosial lainnya. Dalam gender dalam pekerjaan, misalnya gender dan pekerjaan ini adalah dua hal yang sering berkaitan. Selama bertahun-tahun terdapat perbedaan gender dalam jenis pekerjaan yang dilakukan. Dengan beberapa pekerjaan dianggap lebih cocok untuk pria atau wanita. Namun hal ini telah mengalami perubahan dengan seiringnya perkembangan zaman dan seiringnya dengan meningkatnya kesadaran gender dan kesadaran tentang
pentingnya keragaman dan inklusi di tempat kerja. Lalu dalam pendidikan ini gender mengacu pada peran sosial, perilaku, dan karakteristiknya. Lalu gender dalam ranah media seperti gender ini berperan penting dalam membentuk persepsi, pandangan, dan cerita tentang gender dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada konsep kesetaraan gender. Di sini kesetaraan gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas atau feminitas pada seseorang. Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan identitas dan beraneka karakteristik yang diasumsi masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Lebih dari sekedar perbedaan psikologis saja, tetapi merambah ke segala nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberi andil. Lalu kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, di mana kesetaraan seksual mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas jenis kelamin kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Lalu di sini ada konsep gender menurut perspektif Islam. Yang pertama itu tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, dan surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tentang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan, serta agar mereka saling mengenal. Lalu yang kedua itu tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam surat Al-Imran ayat 135. Lalu ada surat An-Nisa ayat 124, surat An-Nahl ayat 9, surat Al-Taubat ayat 71-72, dan surat Al-Ahzab ayat 355, yang dimana ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dan menjalankan kehidupan spiritualnya, dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk segala kesalahan yang dilakukan. Adapun intinya yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Lalu di sini ada contoh ketidakadilan gender. Yang pertama itu adalah subordinasi ini artinya penilaian atau anggapan terhadap peranan seseorang dilakukan oleh salah satu gender sebagai lebih penting dibandingkan gender lainnya. Yang kedua adalah marginalisasi, peminggiran, yakni berarti proses marginalisasi atau terpinggirkan sehingga anak perempuan dimasukkan ke sekolah untuk bekerja sebagai guru, perawat, dan sekretaris. Lalu yang ketiga ada stereotip. Stereotip adalah pemberian label atau lukisan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan stereotip yang salah atau menyesatkan. Lalu ada contoh yang lainnya, yakni kekerasan, perbedaan persepsi yang menganggap perempuan sebagai seorang yang lemah.
Yang kedua ada beban ganda, yakni beban ganda adalah beban yang lebih ditanggungkan oleh satu gender. Misalnya pada perempuan, ketidakadilan terjadi pada kelebihan dan waktu kerja, namun harganya lebih rendah dari rata-rata kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.